Selamat datang di Cuan Community by JUC Sekuritas Cabang dan Moga Jakarta. Saya Evan. IHSG hari ini melemah ya. Di akhir perdagangan hari ini ditutup melemah 1,8% di level 6485.45. Jelas lower high lower low candlenya dan tutup di bawah 6,5. Tadi sih sempat melemah sampai 2,4% kalau saya nggak salah ingat ya. Sempat turun sampai ke 6443.22. Ya naik membalnya cuma dikit. Ini sih masih ada peluang untuk lanjut turun sih ya. IHSG masih ada peluang ke 6300 kalau lihat kelakuan dia hari ini. Ya mudah-mudahan nggak terlalu banyak drama aja lah. Kalau mau turun aja cepetan, nggak masalah. Memang kalau kita perhatikan arus dana asing hari ini sih belum terupdate, tapi setidaknya dari yang kemarin sampai sekarang itu masih net sell dia. Jadi ya masih kalau kita lihat foreign flow chartnya masih cenderung turun ya, berarti masih belum ada net buy asing yang berkelanjutan. Kalau kita lihat grafik foreign flow-nya ya masih zigzagnya arahnya ke bawah, anak tangganya ke bawah. Gampang-gampangan gitu sih. Bahkan kalau misal kita mau lihat dari 2020 sampai sekarang sih ini hitungannya masih net buy. Tapi kalau kita lihat di tahun kemarin lah ya, net sell jelas. Arahnya turun ya. Jadi apalagi di berita-berita yang muncul terakhir hari ini, tadi muncul berita kalau JP Morgan ngedowngrade, terus ngedowngrade apa ya tadi, target target bank rakyat jadi cuma 4.200 ya. Itu sih cukup ya, jadi ada jadi cukup rendah targetnya ya. Kemudian kalau kita lihat jadwalnya lagi, tanggal 28 Februari juga bakal ada rebalancing MSCI ya. Rebalancing MSCI besok, berarti rebalancing MSCI-nya itu bisa dimanfaatin buat cari-cari saham yang mungkin ada di listnya si MSCI. Mungkin saham-saham yang lain lagi diincar, saham big cap juga masih ada kemungkinan turun sih, terutama si bankingnya tuh ya. Kalau kita lihat indeks dolar misal DXY, kita lihat indeks dolar juga masih di angka 106. Ini sih masih belum enak, terutama buat rupiah. Kalau udah ke bawah 105, secara teknikal sih ke bawah 105 baru memungkinkan atau peluang untuk pelemahan dolarnya makin gede gitu ya, mudah-mudahan. Nah sekarang sih belum, jadi masih ada kemungkinan si dolarnya menguat lagi dalam waktu dekat ke depan. Kita lihat aja ntar ya. Kemudian ya USD IDR kalau kita lihat sendiri grafiknya sekarang 16.400-an lagi di chart ini ya. Masuk ke area ini sih area supply, tapi rawan di breakout karena kemarin waktu turun nggak berhasil turun ke bawah 16.150, 16.149. Jadi trennya masih naik nih USD IDR-nya. Artinya tren penguatan dolarnya masih ada, rupiahnya masih melemah, masih berpeluang melemah. Itu ada rupiah masih berpeluang tertekan ke depannya ya. Mudah-mudahan sih nggak terlalu lama lah, mudah-mudahan nggak breakout 16,5. Doanya sih itu. Kemudian kalau kita lihat ID10Y, nah ini juga ternyata yield treasury 10 tahun di Indonesia stop sampai 6,7-an nih kemarin ya. Sekarang 6,9. Artinya di sini udah nggak banyak yang borong lagi. Kemarin tuh banyak yang borong waktu yieldnya di sekitar 7, sekian, 7,3 gitu ya. Di atas 7% banyak yang borong. Harapannya sih ini meskipun asing tercatat net sell di bursa, masuk ke sini misal masuk ke bond dulu juga nggak masalah, yang penting masuk dulu aja. Tapi ya kalau kita lihat kondisi
kondisi ekonomi dan ekonomi global yang ketidakpastian di ekonomi global yang meningkat, itu wajar rasanya kalau misalnya investor memilih aset-aset yang dirasa lebih aman. Di US juga nih ya, US yieldnya si US beberapa hari belakangan ini banyak yang borong dia, dari yield sekitar 4,5 sekarang 4,3, berarti banyak yang beli dia. Yieldnya turun berarti banyak yang beli. Nah, ya yield segini sih masih banyak diminati di situ, di tengah penguatan dolar, terus ekonomi global yang nggak menentu, maka orang akan milih aset yang lebih tanda kutip lebih aman gitu ya, dan milih milih negara yang dirasa lebih kuat gitu ceritanya. Itu sih. Kemudian untuk MSCI-nya, MSCI-nya itu ada beberapa saham yang udah saya catat ya. Beberapa saham downgrade, ada 2 saham yang di downgrade, INKP dan MDKA. Awalnya dia di indeks yang reguler turun ke small cap. Jadi kita lihat satu-satu. Si INKP-nya memang lagi downtrend sih dia ya. INKP lagi downtrend. Nah, INKP masih downtrend. Jadi ya ini sih saya cenderung minggir dulu aja. Minggir dulu aja, tunggu setup. Kalau kita lihat strukturnya memang paling nggak naik ke atas 6475 atau 6,5 gitu ya, baru inducement diambil dan ada peluang retrace ke atas lebih tinggi gitu. Terus kalau untuk MDKA ini saya lebih kalau misalnya mau incer lebih pilih si MDKA-nya. Coba lihat besok. Dan kemarin sih sempat ada di strategi juga ya, belinya kalau nggak salah di 15.95, stop lossnya itu kalau close di bawah 14.55, jadi ya mepet. Kita lihat aja ntar ya, ini si MDKA-nya besok rebalancing mungkin ada turun-turunnya. Jadi kalau misalnya mau incer, kalau dibanting coba incernya itu di mana nih, incernya di area hijau-hijau itu loh. Nah, itu ada area order block di situ di 1300-an ya, 1285 1300 di situ. Coba deh, coba diperhatiin lagi ntar ya. Terus kemudian si Cleo, nah si AAO si Cleo ini dia masuk MSCI, masuk ke indeks small cap ya. Nah, ini dia. Kalau Cleo ini malah dia ada sinyal PO ya harusnya hari ini ya. Cleo. Ya ada sinyal BOW. Jadi kalau misalnya minat tuh besok bisa diincar juga ini. Kalau misalnya minat, stop lossnya itu cukup di bawah 1300. Jadi ya di Cleo menarik. Ini diincar buat besok. Kemudian era dia dihapus. Jadi yang dihapus ada 1, 2, 3, 4 ya. Era, BJBR, Wika dan MTDL. Era sih saya pilih tunggu di agak bawah dulu ya. Entah itu nge-swing ngetes area hijau-hijau dulu, hijau-hijau ini lagi, atau breakdown 312 sih. Yang jelas sih sekarang belum ada setup yang enak untuk diikutin, untuk dibikin strateginya. Jadi paling enggak nunggu di ngetes area 300-an dulu ya. Si eranya. Tapi ini kalau misalnya mau dianggap bikin setup waktu tanggal 20 Februari tutup di 390 sih bisa. Tetap area belinya di bawah juga. Dan stop lossnya di bawah 312 jelas. Area belinya berarti di berapa kalau itu dianggap jadi setup? Close 390. Paling nggak di 350 dong ya. Dan 330 stop lossnya kalau close di bawah 312. Paling itu sih eranya. Kalau misalnya mau incer, minat, atau emang lagi incer era,
area-area itu bisa diperhatikan. BJBR sih saya nggak minat sih ya memang. Jadi ini lagi downtrend. Ya jawaban singkat saya cari yang lain dulu aja, di skip dulu nggak apa-apa. Kemudian kalau Wika strukturnya masih turun, masih downtrend. Kemarin ini ambil terakhir ya. Oh enggak sih, enggak di breakout, berarti emang nggak ambil inducement. Aduh, inducementnya masih di 268. Ini juga belum ada setup yang enak juga. Ada sinyal bullish divergence kah? Belum. Jadi belum ada tanda pelemahan dari downtrendnya juga. Jadi wait and see dulu ini si Wika ya. Tunggu dulu aja. Tunggu ada tanda pelemahan dari tren turunnya. Ada sinyal bullish divergence misalnya. Ada setup yang oke. Ada sinyal, tanda-tanda bullish reversal yang bagus. Baru bikin strategi. Kemudian MTDL. Kalau si MTDL apa ya, lebih sideways. Jadi kalau kita lihat 2 tahun inilah range harganya tuh kelihatan di sekitar babak lah 540 atasnya, terus atasnya itu highest close-nya tahun kemarin kan di 675 ya. Sekarang lagi di tengah-tengah, jadi bukan area harga yang enak untuk beli. Kalau misalnya minat pengen beli, jelas saya akan pilih di bawah 580 sih ya. Mungkin di 560, 570 masih oke. Itu paling dengan stop loss di bawah 540 gitu ya. Kemudian hari ini juga meskipun marketnya lagi kayak gini, tetap ada yang kasih cuan juga sih. Jadi kita masuk dulu ke segmen happy cuan ya. Ada beberapa saham, ada 2 saham yang kasih cuan hari ini. Sebelum itu saya mau umumin dulu info kalau kami akan mengadakan lagi workshop SMC plus Fibo Cuan, SMC dan Fibo Cuan. Nanti workshopnya bulan April insya Allah setelah Lebaran ya. Dan hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 kami mengadakan pre-classnya gratis. Silakan daftar, link pendaftarannya ada di deskripsi di bawah juga. Ini linknya bit.ly/daftar pre-class. Atau kalau misalnya nonton YouTube ini pakai TV, scan aja itu barcode-nya ya di bawah. Gitulah. Lanjut, sekarang kita bahas yang kasih cuan hari ini. Akra. Sebenarnya Akra juga pernah dibahas sih. Yang jelas Akra berhasil nyampe atau bahkan nembus ke atas target TP1. Dan buat yang masih punya barang, siapa tahu ya nyampe target TP2 di 1400. Jangan lupa diamankan di 12.15. Jadi kalau ke bawah 12.15 atau bahkan sebenarnya sih nggak perlu ke bawah itu ya. Kalau closingnya atau ke bawah 12.50 lagi sih exit dulu nggak masalah. Terutama tutupnya ya. Kalau tutup di bawah 12.50 exit dulu sebenarnya nggak masalah, nggak apa-apa. Itu yang pertama. Akra udah lumayan loh. Belinya di 1.100. Terus hari ini tadi pagi-pagi di room fast trade juga di mention belinya di saya lupa lagi ya, di 12 berapa lagi, 12.50 kali ya. Ya 12.50 belinya 12.50. Kalau harga penutupan sekarang 13.10, misalnya masih punya barang ya oke, disimpan. Kalau masih mau hold, nah ini di intraday kasih sinyal yang cukup clear nih. Elite sell atau trailing stopnya boleh pasang di 12.85 atau 12.80 gitu ya. Next ada bull. Bull ini ada di rekomendasi tanggal 13 Februari dia. Rekomendasinya setelah ada sinyal BOW, terus tanggal 13-nya masuk ke rekomendasi. Belinya di 129, kemudian stop loss di bawah 124, dan targetnya sebenarnya nggak ambil target terlalu banyak sih. Targetnya tuh cuman di 142. Hari ini dikasih bonus, bahkan sempat tutup di sempat naik di 153 dan berhasil tutup menguat 2,9% ya di 144. Jadi kalau misalnya masih ada yang punya barang belum jualan, pasang elite sell di 142 aja. Ke 142 lagi ya jualan aja gitu ya. Kan lumayan tuh. Itu aja. Mudah-mudahan sih masih bisa lanjut ya. 151 tuh area apa sih, saya lupa. Oh, ya resisten juga.
gitu. Kemudian kita bahas watchlist yang masih ada di daftar pantauan lah, saham-saham yang masih ada di dalam watchlist. Masih ada beberapa lah ya. Pertama, brand. Ini saham terakhir masuk rekomendasi di tanggal 27 Februari. Strateginya tuh beli di 6325, stop lossnya di bawah 5800. Hari ini sih dapat barang dan tutupan minus 3,5% dibandingkan penutupan kemarin ya. Jadi harusnya hari ini ada floating minus, nggak terlalu banyak lah. Buat yang masih punya barang boleh disimpan sih, selama nggak ke bawah 5800. Jadi kalau ke bawah 5800 exit aja dulu nggak apa-apa. Gitu ya, mudah-mudahan sih membal. Lanjut ada BRPT. Ini juga terakhir masuk rekomendasi tanggal 27 Februari. Belinya di 825 dan sekarang malah tutup di 800 ya. Ada minus 3% berarti. Floating minus 3%. Kalau ke bawah 785, apalagi tutup di bawah 785, exit dulu ya. Exit dulu. Jadi diawasin. Minimal sehari sekali waktu sore jam 15.50 lah. Kalau misalnya lagi sibuk. Atau kalau sibuk banget ya udah pasang elite sell ya di 780 atau 775, mentok 770 lah ya, jangan terlalu bawah. Itu boleh untuk antisipasi. Terus MAPA. Si MAPA strateginya ada di rekomendasi tanggal 27 Februari juga. Cuman ini nggak dapat barang karena strateginya beli di 830 dan tadi pagi open gap up di 840. Jadi belum dapat nih. Kalau masih minat boleh diantriin di 830 ya. Stop lossnya kalau close di bawah 795 gitu. Terus berikutnya ada BTPS. Nah ini BTPS masih oke sih meskipun hari ini melemah 3,7%. Misal kemarin udah pasang order beli di 925 dan hari ini dapat barang kemudian ada floating minus dikit, nggak apa-apa di hold dulu. Selama nggak tutup di bawah 860 masih oke karena tutup di atas 975 ini bagus kalau ini dianggap ambil inducement, berarti ini kan low valid. Nah terus di breakdown berarti kan ada bosnya high di 975 kan high valid. Nah high validnya ini di breakout, jadi ada change of character, jadi strukturnya udah nggak downtrend lagi kalau kita lihat segini lah misalnya gitu ya. Itu ceritanya dan bagus, strukturnya bagus, ada setup, bisa dibeli. Kalau misalnya belum punya BTPS dan minat, besok bisa langsung beli sih. Stop lossnya kalau close di bawah 860, targetnya mudah-mudahan bisa ke target TP2 di 1200. Lanjut ada Saratoga. Tadi sempat melemah sampai ke 1700 low hari ini, tapi tutupan doji ya. Tutup di 1760, persis seperti penutupan kemarin meskipun lower high lower low candle-nya tapi doji. Jadi buat yang sudah punya barang, selama nggak tutup di bawah 1690 ini masih aman disimpan. Buat yang belum punya dan minat, ini boleh dibeli karena ya ada setup dan selama nggak tutup di bawah 1690 setupnya masih belum batal. Target TP1 di 2010 lah ya, target TP2 di 2200. Mudah-mudahan bisa ke 2200. Kemudian berikutnya ada apa? Saratoga apa nih? Pewon. Si Pewon ternyata hari ini melemah 3%. Tapi masih inside bar nggak nih? Ini kemarin bikin hari-hari nggak, masih inside bar ternyata. Ya ini juga ada setup ya, minimal dominant break. Jadi selama nggak ke bawah 368 tutupannya masih aman disimpan. Jadi buat yang udah punya barang ya simpan dulu aja nggak apa-apa. Buat yang belum punya barang dan minat pengen beli sekarang boleh, maksudnya di harga penutupan hari ini boleh. Ngantri di 384 atau 386 juga boleh, atau di 376 juga boleh. Yang penting stop lossnya itu sama-sama kalau tutup di bawah 368. Kemudian targetnya di 450-an gitu ya. Mudah-mudahan lancar ke target. Lanjut ada Inco. Inco ini padahal kemarin ya rilis laporan keuangan, laba tahun berjalannya itu ngedrop banget. Banyak banget ngedropnya, 60% lebih ya ngedropnya. Malah naik. Atau jangan-jangan ini udah di market udah antisipasi kali ya. Yang jelas secara teknikal di sini kemarin ada setup minimal dominant break, kemudian udah ambil area belinya, ambil level pre-entry dan entry-nya di 2840 dan 2760 lah ya.
selama nggak tutup di bawah 2700, buat yang udah punya barang masih aman simpan. Mudah-mudahan lancar ke 3400 ya. Saya berharap nyampe 3400 sih. Meskipun target TP1 itu di 3140, tapi areanya terlihat lebih signifikan di 3400 ya. Karena di situ area itu ada area bekas support yang di breakdown. Gitu. Gitu ya. Terus sekarang apa lagi? Inco udah. Sekarang kita masuk ke saham-saham yang di request di kolom komen. Jadi kalau mau request atau tanya atau diskusi silahkan tulis di kolom komen di bawah ya. Saham pertama yang di request ada TB. TB ini masih downtrend sih. Karena nggak ada pertanyaan atau nggak ada keterangan punya barang atau gimana, saya anggap mau beli ya. Mudah-mudahan sih nggak nyangkut ya. Mudah-mudahan nggak nyangkut lah. Saya berasumsi lagi pengen beli TB. Nah, kalau lagi pengen beli TB, ini sekarang lagi ngetes area lowest tahun 2022. Iya betul, lowest tahun 2022 sedang dites 2 tahun lalu. 2 tahun sih, 3 tahun lalu. Lowest 3 tahun lalu sedang dites dan belum ada tanda rebound. Jadi kalau misalnya pengen beli pun belum ada sinyal beli sampai sekarang. Nunggu gitu ya, nunggu ada sinyal beli. Areanya bisa jadi ini area yang bisa jadi ini adalah area yang cukup oke untuk taruh order beli, tapi karena belum ada sinyal rebound, saya nggak mau taruh order beli di sini. Tunggu dulu aja. Tapi kalau misalnya ternyata lagi punya barang dan masih mau hold, nah hari ini kan inside bar nih. Terus juga masih bertahan di 560, nggak tutup di bawah 560 ya. Kasih elite sell aja di bawah 550. Jadi kalau ke bawah itu exit gitu. Itu paling ya, mudah-mudahan menjawab. Berikutnya ada CBDK. Saya lupa pertanyaannya gimana ya. Oh, CBDK punya modal di 8.000 ya. Gitu ya. Punya modal di 8.000, enaknya diapain? Oke, yang pertama ini saham belum lama IPO di bulan Januari kemarin. Sempat naik, kemudian rame pagar laut ini ya, terus turun. Nyambung nggak nyambung dengan isu pagar laut, tapi yang jelas secara teknikal dia belum mampu bikin swing high baru. Ini memang low lebih rendah dari harga IPO-nya. Tapi kalau misalnya lagi punya barang, kan nggak lucu juga nungguin balik ke harga IPO baru jualan gitu ya. Kalau misalnya punya modal di 8.000 nih, terus masih pengen hold, boleh pantau di 6,5 lah paling bawah ya. Atau hari ini kan inside nggak sih? Nggak inside bar. Ya pantau di 6,5 lah. Kalau ke bawah 6,5 ini nggak enak sih. Peluang untuk turun lagi ke 5.000 tuh jadi lebih besar itu ya. Tapi kalau misalnya pengen averaging down pun hitungannya ini low risk. Selama mau cut loss kalau ke bawah 6.500 silahkan di averaging down. Dan rasanya dari 8.000 ke 7.025 atau 7.000 nggak terlalu banyak tuh. 8.000 10% ada ya? Ya, dihitung sesuai risk profile-nya masing-masing aja ya. Yang jelas angka atau level yang diperhatikan itu di 6,5. Kalau ke bawah 6,5 itu level cut loss-nya gitu sih. Mudah-mudahan bisa naik, tapi kalau ke bawah 6,5 ya mau gimana lagi gitu kan. Mudah-mudahan menjawab. Next. Ini pertanyaannya menarik. BBRI dan BBNI. BBRI dan BBNI ini satu orang yang request. Pertanyaannya bukan pertanyaan sih. Curhatnya adalah ada floating loss lebih dari 20% lah ya. Tepatnya saya lupa. Floating loss-nya lebih dari 20%. Enaknya diapain? Di cut loss kah? Misal pilihannya ya. Kan ada misal pilihannya pertama cut loss. Yang kedua di hold aja, nunggu balik sampai ke atas harga atau ke harga beli atau bahkan ke atas harga beli. Yang ketiga, averaging down. Beli lagi untuk nurunin harga average.
ya. Nah, masing-masing pilihan ini ada konsekuensinya. Konsekuensi pertama cut loss, tentu kalau misalnya setelah cut loss harga turun itu enak, lega, nanti bisa beli lagi di harga yang lebih bawah, bisa jadi lotnya lebih banyak, ya. Tapi kalau setelah cut loss harga membal, nyesek. Apalagi ini saham yang dipegang atau saham yang dibeli, saham-saham yang tanda kutip saham bener lah ya, bukan saham yang kopong gitulah ya. Jadi saya sih agak mikir kalau mau cut loss, apalagi setelah minus lebih dari 20% dan ternyata di curhatannya itu sebelumnya pernah plus, terus kemudian di hold sampai minus. Nah, dari situ saya berasumsi memang beli dua saham banking ini untuk disimpan. Apalagi kalau tujuan belinya untuk disimpan ya. Kalau benar untuk disimpan ya saya agak mikir-mikir kenapa baru sekarang cut loss gitu. Kalau pilihan kedua di hold nunggu harga balik, itu juga agak sayang. Agak sayangnya gimana? Agak sayangnya average-nya nggak turun, jadi kalau kita cuma nonton waktu harga naik, kehilangan momen gitu. Bukan nggak ada resiko ya. Dan pilihan yang ketiga, averaging down. Averaging down PR-nya adalah kita harus cari area-area yang memungkinkan di situ harganya bisa membal. Nah, untuk BBRI area yang memungkinkan harganya bisa membal, Nah, karena hari ini breakdown 3760 sah, ini ada break structure, ada pause, jadi trennya lanjut turun ya. Pertama sih di 3580. Di sini area ini. Di area ini kalau apa namanya? maksud saya dengan jarak floating loss 20% lebih, kemudian harga nyampe 3580, mau beli lagi silakan. Saya sendiri akan mikir beli lagi di situ ya. Kalau misalnya saya di posisi lagi pegang barang dan floating loss segitu, saya akan mikir beli lagi di 3580, tapi nggak semua dana yang saya alokasikan untuk averaging down BBRI saya beliin semua. Misal saya alokasikan dana apa sih ya, misal mau beli 100 slot gitu ya, pelurunya 100 slot untuk BBRI, untuk averaging down BBRI, saya paling beli sepertiga atau mentok setengahnya dulu di berapa, 3580 sampai 3,5. Kenapa? Karena ya kalau setelah beli harganya membal gitu kan, sedangkan market sekarang masih belum jelas nih. Sentimen yang muncul masih banyak yang negatif. Nah, jaga-jaga kalau misalnya ternyata ini lanjut turun, antisipasi itu, maka kita bisa nunggu di area yang lebih bawah gitu guys. Area yang lebih bawahnya berapa? Misal ya, di 3080, sedekat mungkin dengan 3000 bulat, di situ bisa beli lagi. Gitu paling. Strateginya paling kayak gitu. Jadi kalau untuk BBRI saya pilih beli lagi ya. Ini opini pribadi, saya beli lagi dengan mengatur money management dan disesuaikan dengan risk profile-nya masing-masing. Gitu. Kemudian saham yang kedua yang nyangkut BPNI. Ini juga ada 3 opsi. Yang pertama cut loss. Aduh, saya sih mikir 2 kali kalau cut loss, apalagi ceritanya sama tadi ya. Sempet cuan, terus di hold ternyata ganti floating loss sampai 20% lebih. Saya mikir 2 kali mungkin lebih kalau mau cut loss. Dan kalau cuma mau nonton harganya balik lagi ke atas, sayang juga. Sayang maksudnya bukan bermaksud terlalu oportunis ya, tapi kalau cuma mau nonton nggak apa sih, nggak terlalu nggak worth it ya. Gitu, buang-buang waktu. Saya masih tetap pilih pilihan yang ketiga, yaitu beli lagi untuk averaging down. Belinya di mana? Kalau misalnya di harga sekarang ini selisihnya 20%-an dari average price yang ada di Porto, mau dibeli di harga sekarang silakan, monggo. Tetap misalnya dialokasikan 100 lot untuk beli BPNI, saya paling belinya sepertiga atau mentok setengahnya dulu. Kenapa? Jaga-jaga kalau ternyata BBNI turun breakdown 4060, berarti dia confirm lanjut downtrend. Saya bisa beli lagi di area bawahnya, mungkin di 3900, karena di situ ada area-area
rally bikin pace ini meskipun inside bar ya. Cuman saya lebih pilih area 3700-an sih. Mudah-mudahan bisa ke sana. Nah, kan sayang kalau misalnya pelurunya habis duluan di sekarang terus harga lanjut turun ke 3700 atau bahkan 3800 lah. Tapi pelurunya udah habis. Jadi tungguin kalau di bawah nungguin di area 3700 3800. Tapi kalau selisihnya harga sekarang dengan average di Porto itu 20% bahkan lebih, beli dulu sekarang sebagian sih boleh, nggak apa-apa ya. Itu paling. Mudah-mudahan menjawab. Oke ya, lanjut. Sekarang kita bahas saham yang masuk ke dalam rekomendasi saham harian untuk besok hari Jumat 28 Februari 2025. Ada 3 saham nih, Bapak Ibu bisa langsung masukin ke dalam watchlist jika belum ada, dan boleh langsung bikin ordernya sekarang juga, tentunya menggunakan fitur Smart Order. Saham pertama ADMR. Nah, ADMR hari ini tutup menguat 3,1% di 820. Sebenarnya ini saham juga pernah masuk rekomendasi dengan stop loss kalau close di bawah 795. Meskipun 2 hari yang lalu sempat turun ke bawah 795, tapi karena tutupan di bawah 795 jadi harusnya masih bisa disimpan. Nah, kali ini buat yang belum punya barang, karena ada bullish divergence juga dan muncul sinyal POE, boleh dibeli. Belinya boleh di 820, stop lossnya di bawah 785 ya closingnya. Dan targetnya di 1000 sama. Gitu. Jadi risk reward rasionya ini bagus. Mudah-mudahan sih bisa nembus ke atas 880 dalam waktu dekat ke depannya. Next, saham yang kedua ada AMMN. Oke, ini memang sempat ada di rekomendasi dan kena cut loss ya. Cut loss nggak sih? Iya sih, kena cut loss. Sayangnya kena cut loss. Tapi paling enggak ini masih di area order block. Yang tak hijau-hijauin ini biasanya order block sih. Di area order block hari ini menguat 5,7%, candlenya higher low, tutup di 6900, volumenya juga lumayan gede di atas average volume 20 hari ke belakang. Ada sinyal BOE dan bullish divergence. Nah, ada bullish divergence nih. Meskipun masih di bawah garis EMA ya. Dan neckline-nya ada di 7400. Begitu breakout 7400, kemungkinannya cukup besar untuk agak cepat ke area 8000-an gitu. Jadi ini ibaratnya nitip sendal dulu gitu ya. Buat yang minat silakan boleh beli, tapi belinya agak ngantri di 6775, stop lossnya di bawah 6400, jadi supaya risikonya nggak terlalu gede, dan targetnya di 8000-an ya, 8000-8150 itu. Kemudian saham ketiga Astra masuk lagi. Ini harusnya udah punya barang karena pernah masuk rekomendasi di beberapa waktu yang lalu ya. Hari ini singkat cerita menguat tipis 0,2%, tutup di 4590. Inside bar nggak ding, lower low ternyata, tapi menguat dan candlenya hijau meninggalkan shadow bawah yang lumayan panjang. Ada sinyal BOE kemarin, sinyal BOE-nya, dan masih berada di area order block ini si AC-nya, dan masih bisa dibeli buat yang belum punya barang ya. Buat yang udah punya barang sih simpen aja dulu, nggak apa-apa, selama nggak tutup di bawah 4290 masih aman. Buat yang belum punya barang silakan boleh dibeli di 4590. Harga belinya masih sama dengan strategi yang sebelumnya ya. Stop loss kalau close di bawah 4290 dan target TP1 di 5250. Itu tadi 3 saham pilihan kami untuk besok hari Jumat 28 Februari 2025, dan Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur Smart Order. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan sebar ke teman-teman yang lainnya juga supaya manfaatnya lebih merata. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe di bawah jika belum. Nyalakan juga tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan update video dari kami ya. Saya Evan, dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.